Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 1946, kita lihat teksnya, bagaimana tuntutan luar biasa 10 tahun. Kita lihat konteksnya. Jadi kalau kita tes pada azas proporsionalitasnya, pada azas rasionalitasnya, maka pasal-pasal seperti ini memang untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa berat, yang katakanlah yang membahayakan eksistensi negara. Misalnya makar, perebutan kekuasaan, memberikan katakanlah fasilitas kepada penjajah yang ingin masuk kembali dan lain sebagainya, yang akan menggoncangkan republik. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat-pendapat atas soal-soal yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang keahlian saya. Silakan duduk. Pak Refli Harun ya. Baik, Yang Mulia. Saudara diajukan oleh tim penasihat hukum dan terdakwa sebagai ahli ya. Apa keahlian saudara? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih juga atas kepercayaan untuk dihadirkan sebagai ahli. Keahlian saya bidang hukum tata negara. Hukum tata negara ya? Ya, constitutional law. Apa ada spesifikasinya lagi di hukum tata negara atau konsentrasinya ada lagi? Konsentrasinya di masalah-masalah konstitusi terutama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan konstitusi. Dengan konstitusi. Ya. Baik. Apa manfaat hukum tata negara ya? Apa manfaat hukum tata negara ya di dalam penjelasan kasus pidana? Ya, Yang Mulia, hukum tata negara atau yang lebih spesifik hukum konstitusi adalah hukum yang kalau kita bicara jenjang peraturan perundang-undangan dia menempati hierarki tertinggi. Kita tahu bahwa konstitusi adalah the supreme law of the land. Dia menempati jenjang tertinggi, di bawahnya itu ada undang-undang, dan mungkin disitulah hukum pidana itu diatur, ada juga Perpu, tapi sebelum itu ada juga TAP MPR, kemudian peraturan-peraturan di bawahnya. Jadi rasanya semua aspek hukum itu pastinya terkait dengan asal muasalnya, yaitu konstitusional atau hukum konstitusi. Jadi saudara bisa menerangkan secara struktur ya, dari norma yang paling tinggi ya konstitusi sampai dengan peraturan yang paling rendah gitu ya. Insya Allah secara hierarki. Insya Allah yang saya bisa. Baik ya. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Musakir, kami ingin menyampaikan juga ke ahli hukum tata negara bahwa untuk Dr. Refli, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 sebenarnya secara konteksnya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena dengan adanya undang-undang penyiaran. Bagaimana menurut ahli dalam konteks ketatanegaraan terkait dengan hal yang pasalnya dianggap sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan keadaan yang ada sekarang ini? Terima kasih. Silakan ahli Dr. Refli. Terima kasih penasihat hukum Yang Mulia. Saya ingin memulai dari 4 hal ya, 4 terminologi: teks, konteks, proporsionalitas, dan rasionalitas. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 1946, kita lihat teksnya, bagaimana tuntutan luar biasa 10 tahun. Kita lihat konteksnya pada waktu itu Indonesia baru merdeka. Dari sisi hukum tata negara, ketatanegaraan, sebenarnya undang-undang itu belum dibikin sesuai dengan konstitusi yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena kita tahu undang-undang dasar yang lama itu mengatakan bahwa yang namanya undang-undang itu adalah joint concern, joint power antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada waktu itu belum ada Dewan Perwakilan Rakyat, belum ada MPR, belum ada lembaga-lembaga lainnya. Yang ada adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih pada tanggal 18 Agustus itu, dan itu pun pemilihannya belum melalui sebuah sistem yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menggunakan pasal peralihan bahwa itu dipilih PPKI untuk pertama kalinya. Nah, bisa dibayangkan bahwa kalau kita pakai teori demokrasi, teori perwakilan, maka undang-undang itu sebenarnya underrepresented. Jadi undang-undang yang sebenarnya tidak dibuat karena concern by the people, persetujuan masyarakat, tapi lebih pada undang-undang yang dibuat dalam masa peralihan katakanlah. Kita tahu bahwa saya baca undang-undang itu disahkan di Yogyakarta. Jadi waktu itu memang ada sebuah kondisi yang berbahaya, di mana walaupun kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi Belanda membonceng nikah setelah Jepang menyerah, ingin menjajah Indonesia kembali. Dan di dalam negeri itu juga terjadi perdebatan antara elit-elit politik. Salah satunya adalah misalnya tuduhan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta, Dewi Tunggal Kita, oleh kelompok Sahrir, Amir Sarifuddin waktu itu, yang mengatakan bahwa mereka ini adalah kolaborator Jepang. Bahwa mereka ini adalah orang yang tidak mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan, tetapi dengan pemberian. Bukan seperti kelompok mereka yang melakukan underground movement. Seperti itu. Nah, kondisi seperti itu kemudian bisa dipahami kalau kemudian ada upaya-upaya untuk memproteksi negara. Jadi negara diproteksi dari kemungkinan penyiaran-penyiaran propaganda-propaganda bohong yang dimaksudkan untuk memunculkan keonaran. Jadi kalau kita tes pada azas proporsionalitasnya, pada azas rasionalitasnya, maka pasal-pasal seperti ini memang untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa beratnya, yang katakanlah yang membahayakan eksistensi negara. Misalnya makar, perebutan kekuasaan, memberikan katakanlah fasilitas kepada penjajah yang ingin masuk kembali dan lain sebagainya, yang akan menggoncangkan republik. Jadi konteksnya seperti itu dan teksnya dibuat tidak dengan representasi. Sehingga ketika kemudian pasal ini muncul lagi pada era sekarang ini, maka memang itu adalah a big question, sebuah pertanyaan yang luar biasa. Karena jangan lupa, Majelis Hakim yang mulia, konstitusi berubah berkali-kali. Jadi setelah tahun 45, konstitusi berubah lagi menjadi konstitusi RIS 49, pasal peralihan lagi yang dipakai. Konstitusi berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, tahun 59 dekret Presiden 5 Juli. Dan jangan lupa, konstitusi yang lebih demokratis, yang jauh lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia terbit antara tahun 1999 dan 2002. Kalau kita kaitkan dengan proporsionalitas tes antara ketentuan pasal itu dengan era hukum baru, dengan rezim tata negara yang baru, maka saya dengan yakin mengatakan bahwa seharusnya undang-undang seperti itu tidak diberlakukan lagi. Pertanyaannya adalah, kan masih hukum positif, masih berlaku dia. Nah, itulah sebabnya ketidakberlakuan sebuah undang-undang itu bisa dinyatakan secara formal melalui pencabutan oleh pembentuk undang-undangnya, dalam hal ini DPR dan pemerintah, dengan melakukan katakanlah revisi undang-undang yang mencabut undang-undang yang lama, bisa dengan melakukan judicial review, tapi yang ketiga orang lupa bisa melalui dengan putusan-putusan pengadilan yang tidak lain adalah interpretasi yudisial atau lembaga yudisial terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dengan tertib hukum yang baru dalam masyarakat yang demokratis sebagaimana pesan konstitusi. Itu yang mulia, terima kasih. Menurut ahli, bagaimana pandangan ahli secara hukum tata negara apabila perkara pokok menyangkut dengan masalah protokol kesehatan tiba-tiba melebar kemana-mana yang tidak ada hubungan atau relevansinya dengan perkara tersebut secara ketatanegaraan? Ya, yang mulia, biasanya pidana tambahan ini ditemukan di dalam mereka yang melakukan tindak pidana yang extraordinary. Misalnya korupsi, makar dan lain sebagainya. Karena kalau mereka nanti bebas, dikhawatirkan kalau mereka kemudian punya hak-hak politik, misalnya hak untuk memilih dan dipilih,
maka mereka akan memiliki pengaruh besar dan dikhawatirkan justru dengan pengaruh tersebut damage-nya lebih besar lagi. Jadi ada satu kata kunci yang ingin saya katakan, relevan, ada relevansinya. Misalnya para politisi melakukan tindak pidana korupsi, dihukum berat karena gradasinya berat, lalu dicabut hak politiknya yaitu the right to vote dan the right to be a candidate. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Tapi itu pun secara theoretically, secara hukum tata negara dan dari sisi perspektif human right, tidak boleh juga permanen, harus dibatasi. Apakah misalnya 5 tahun, apakah 2 kali pemilu dan lain sebagainya. Jadi ada relevansinya dan gradasi tindakan atau tindak pidananya mestilah tindak pidana yang berat dengan ancaman hukuman yang berat pula. Tapi kalau kita kaitkan misalnya dengan pelanggaran protokol kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal cuma 1 tahun, dalam tanda kutip cumanya, dan denda maksimal 100 juta, lalu diberikan pidana tambahan, menurut saya itu excessive, abuse, terlalu berlebihan. Kalau kita kaitkan dengan proporsionalitas tes tadi, tidak proporsional dan juga tidak rasional. Itu pendapat saya yang mulia. Apa saksi, apa ahli adalah ahli di bidang ketatanegaraan, sikap seperti ini bagaimana gitu? Bukan penilaiannya, tapi antisipasinya. Terima kasih. Iya, terima kasih penasihat hukum. Kalau kita bicara hukum itu ada 2 perspektifnya. Ada law on the paper dan law in action. Jadi hukum di atas kertas dan hukum di atas lapangan. Kalau kita bicara konstitusi, ada yang namanya the living constitutions. Jadi tidak hanya teks, tapi juga konteks dan perkembangannya. Makanya kalau kita misalnya menafsirkan sebuah ketentuan konstitusi, bisa jadi tafsir tahun 2000 beda dengan tafsir tahun 2021. Sebagai contoh misalnya begini yang mulia, tentang hukuman mati. Hari ini Mahkamah Konstitusi masih mengatakan bahwa hukuman mati itu konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar kita yang existing, yang berlaku saat ini. Tapi bukan tidak mungkin nanti berapa tahun kemudian itu bisa berubah. Jadi teksnya remains, tapi tafsirnya berbeda. Karena itu kalau kita bicara tentang positivisme, maka positivisme itu hanya satu aliran saja. Dan kita tahu bahwa hakim kan tidak hanya menjadi corong undang-undang, makanya kemudian dia dikatakan memutus berdasarkan hukum dan keadilan. Hukum itu variabel yang relatif, katakanlah yang lebih pasif, tapi keadilan itu adalah variabel yang relatively lebih aktif. Karena keadilan itu rasa yang muncul dalam kita melakukan interaksi, dalam mengamati dan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang manusia human. Karena itu katakan, saya ingin mengatakan bahwa ada institusi-institusi yang memang bisa menegakkan keadilan ketika secara formal ketentuan yang tidak adil tersebut masih berlaku. Nah, memang yang paling ideal adalah lakukan semua perubahan-perubahan itu melalui wakil-wakil rakyat dan pemerintah. Tapi kita tahu sering ada keterbatasan-keterbatasan di DPR. Jangankan undang-undang yang lama, undang-undang yang sudah mereka prioritaskan saja, yang baru misalnya, itu tidak bisa mereka selesaikan, termasuk kitab undang-undang hukum pidana misalnya, yang baru. Itu tidak selesai. Jadi ada hambatan-hambatan itu. Bisa juga kita membawanya ke Mahkamah Konstitusi, tetapi sekali lagi, Mahkamah Konstitusi juga tidak mungkin men-take over semua pekerjaan hukum yang dianggap tidak adil. Maka kemudian perspektif yang ketiga adalah hukum itu diterapkan dalam kasus-kasus konkret untuk memberikan keadilan kepada katakanlah para pencari keadilan atau mereka yang akan dikenakan hukum yang tidak adil tersebut. Itu penasihat hukum. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang hal tersebut terkait dengan pemindahan ibu kota ke Yogyakarta itu perlu diatur tentang penyiaran berita atau berita bohong dan menyiarkan kabar berita tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau enggak lengkap sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan juga pasal 15. Itu dulu Saudara Ali. Ya, yang mulia, kita harus pahami bahwa
undang-undang itu muncul karena satu aspek tentunya security, dan biasanya perspektifnya adalah perspektif negara. Jadi bagaimana mengamankan negara yang baru saja diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus dan itu tahun 46 awal. Jadi pastilah memang bagaimana mempertahankan eksistensi republik yang baru dari tentunya rongrongan baik dari dalam maupun dari luar. Maka kemudian dibuat undang-undang yang seperti itu. Kalau kita lihat pasal 14 ayat 1, tadi saya coba baca-baca, salah satu yang saya ajarkan itu adalah bagaimana menafsirkan konstitusi, tapi konstitusi sama undang-undang kurang lebih sama, dia peraturan juga. Salah satunya adalah textual interpretation. Saya mengatakan pasal 14 ayat 1 itu sudah pasti untuk insan penyiaran. Untuk insan penyiaran. Coba kita bacakan, tadi saya berkali-kali membacanya ya. Pasti untuk insan penyiaran. Kenapa? Diberikan hukuman yang sangat tinggi karena kita tahu gradasinya dan luasan pemberitaan melalui medium penyiaran itu akan berdampak luas bagi masyarakat dan sangat mungkin memunculkan keonaran. Pasal 14 ayat 1 itu bunyinya begini. Hanya ada satu kata kerja ya. Beda dengan yang kedua ada dua kata kerja. Sebentar. Pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Jadi kata kerjanya itu menyiarkan. Jadi yang disiarkan itu apa? Berita atau pemberitahuan bohong. Jadi bukan memberitahukan, tapi pemberitahuan itu kata benda. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat atau rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi ini adalah kegiatan mereka yang menggunakan medium penyiaran yang mulia. Maka saya katakan kalau kita pakai rasionalitas dan proporsionalitas, sangat proporsional ketika ancaman hukumnya 10 tahun, tapi ketika itu digunakan oleh insan-insan penyiaran pada waktu itu untuk menyiarkan sesuatu yang sengaja untuk memunculkan keonaran masyarakat. Jadi ada niat, ada keinginan untuk menyiarkan ini agar muncul keonaran. Jadi, memang saya sengaja mengagitasi, menghasut, memprovokasi dan lain sebagainya. Nah itu beda dengan pasal-pasal berikutnya. Karena itulah menurut saya kita harus melihat teksnya dan harus melihat konteksnya pada saat itu. Itu yang mulia. Ada saat yang mau saya jawab lagi? Yang kedua tadi, apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tadi terkait dengan pemindahan ibu kota ke Yogyakarta itu perlu diatur tentang penyiaran berita atau pemberitaan bohong atau kabar yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal? Apakah perlu pemberlakuan itu sebenarnya menurut ahli? Ya, saya sudah jelaskan tadi sebenarnya kita harus melihat teks dan konteksnya pada waktu itu. Jakarta dianggap tidak aman. Kemudian Belanda memboncengi Nika ingin menjajah Indonesia kembali. Di dalam negeri terjadi perdebatan antara kelompok-kelompok Soekarno-Hatta yang dianggap kolaborator Jepang dengan kelompok-kelompok yang lebih revolusioner yang nantinya akan melakukan pemberontakan seperti Amir Saripudin itu misalnya. Terjadi perubahan sistem pemerintahan di mana kelompok BP Kenip, Badan Pelaksana Komite Nasional Indonesia Pusat itu menguat, yaitu Amir Saripudin dan Syahrir. Jadi pada waktu itu memang terjadi chaos masa pancaroba transisi, sistem pemerintahnya presidensil, tapi tiba-tiba kemudian kita berubah menjadi parlementer. Ingat ada Perdana Menteri pertama, yaitu Syahrir, kemudian Amir Saripudin, dan kita tidak mengubah konstitusi sama sekali. Makanya kemudian proteksi itu menjadi penting dalam konteks pada waktu itu untuk memelihara eksistensi republik yang masih baru. Itu yang mulia dan penasihat hukum. Baik. Kemudian kita ketahui bahwa waktu itu kedatangan Nika membonceng Inggris banyak terjadi ancaman terhadap eksistensi NKRI. Nah saat itu berita bohong yang mengatakan bahwa Soekarno adalah kolaborator Jepang, kemudian ada pemberontakan, beredarnya mata uang yaitu Gulden kolonial dan juga Nika Gulden, bahkan otoritas daerah mencetak uang sendiri.
Pertanyaannya, apakah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang 46 tadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara? Iya, saya sudah jelaskan yang mulia, ya. Pada dasarnya secara teoritis, kalau undang-undang itu dibuat tanpa representasi, kita tahu pada waktu itu kan belum ada DPR. Maka bisa dipastikan yang muncul adalah undang-undang yang melindungi kepentingan negara, kepentingan republik. Hanya memang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana negara, mana penguasa. Padahal negara itu lebih luas daripada penguasa. Jadi negara itu ada unsur penduduknya, ada unsur pemerintahnya, dan unsur wilayahnya. Jadi sebagai satu kesatuan eksistensial, sehingga negara itu menjadi utuh. Jadi dia tidak hanya melindungi kepentingan pemerintah atau penguasa, tapi kepentingan negara. Jadi kita bisa mengatakan kepentingan kita semua. Makanya kemudian muncul pasal-pasal yang memberikan ancaman yang sangat berat. Tapi jangan lupa, itu selain dia harus insan penyiaran, melakukan medium penyiaran, juga memunculkan keonaran. Jadi ada hubungan kausalitas. Dan keonaran tersebut gradasinya bukan gradasi yang biasa-biasa saja, tapi gradasi yang memang secara rasional patut dikatakan memang itu meresahkan masyarakat, meluas, menggelisahkan, dan lain sebagainya sebagaimana dijelaskan di undang-undang itu sendiri, dan juga secara rasional kita bisa menafsirkan kata dari keonaran tersebut menurut konteks zaman pada waktu itu. Baik, kemudian selanjutnya, tadi berarti untuk melindungi kepentingan negara ya, saudara ahli ya. Lalu, apakah dapat ditafsirkan keberlakuan undang-undang tadi itu termasuk untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, maksud saya, maaf. Kalau kita bicara kepentingan umum, ya, kadang-kadang terjadi perdebatan. Makanya saya tidak ingin mengatakan kepentingan umum, karena kalau misalnya kita tes dalam suatu kasus, ya, itu kadang-kadang nggak jelas, karena bisa beradu antara satu kepentingan umum dengan kepentingan umum lainnya. Misalnya pembebasan lahan. Lahan itu adalah milik masyarakat hukum adat. Dan dia untuk hidup menjalankan pesan konstitusional bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Satu. Tapi di sini ingin membangun jalan, katakanlah jalan tol, dan ini melaksanakan pesan pembangunan, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang merupakan amanat konstitusi juga. Maka kemudian kita bicara ada dua kepentingan umum yang bersaing kemudian. Nah, dalam konteks seperti itu biasanya kekuasaan yang bertindak. Kalau negaranya negara otoriter, maka itu dilakukan secara otoriter, tapi kalau negaranya demokratis, maka bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih beradab. Misalnya dalam konteks pembebasan lahan untuk kepentingan umum itu, sekarang kan kita mengenal misalnya konsinyasi dan lain sebagainya, tidak seperti dulu. Kalau tidak setuju, maka pokoknya akan dianggap subversif dan lain sebagainya, menghalangi dan lain sebagainya. Kalau sekarang negosiasi, appraisal dulu, negosiasi, kalau tidak setuju, kemudian dititipkan ke pengadilan untuk konsinyasi dan lain sebagainya. Jadi ada cara-cara yang jauh lebih beradab. Itu saya tidak mau tidak mau menjawab soal sebuah kepentingan umum yang kadang-kadang quote unquote tidak jelas definisinya. Baik. Kemudian selanjutnya saudara ahli Dr. Refli, ahli, saya mau bertanya mengenai pemberlakuan pasal 216 ayat 1 KUHP. Ternyata menurut hemat kami yang kami pelajari, keberlakuan pasal tersebut dalam beberapa kasus didasarkan kepada telegram Bapak Kapolri terkait penegakan protokol kesehatan COVID-19. Surat telegram nomor ST-3220 garing 11 Romawi garing Kes garing 7 2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Bapak Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Pertanyaannya, menurut hukum tata negara, apakah telegram Kapolri tersebut dapat menjadi rujukan penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes? Ya, yang mulia dan penasihat hukum, saya sudah jelaskan bahwa kalau kita bicara hierarki peraturan perundang-undangan, telegram tidak masuk di dalam peraturan perundang-undangan yang ada menurut undang-undang yang ada. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
ada telegram, ada maklumat, ada surat edaran, yang semuanya adalah kuasi peraturan. Tetapi hidup terus-menerus karena memang kebiasaan itu tidak diubah, tidak mau diubah. Padahal undang-undang sudah mengatakan, kalau kita mau membuat sebuah peraturan yang mengikat, maka buatlah dia dalam baju. Apakah itu baju peraturan yang sifatnya ruling, atau baju keputusan yang namanya basicing. Tetapi dalam tradisi Kapolri, dalam tradisi Polri, ada bentuk peraturan lain yang namanya telegram. Ada maklumat, ada surat edaran dan lain sebagainya yang menurut saya itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah peraturan yang mengikat secara umum. Kalau dia mengikat secara internal, itu adalah urusan dari kepolisian sendiri. Tapi untuk mengikatnya kepada masyarakat luas, maka dia tidak bisa dilakukan melalui telegram tersebut. Begitu yang mulia. Baik, terima kasih. Jelas sekali Saudara Ahli. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan 15 berkaitan dengan contoh kasus tadi. Bagaimana menurut pendapat ahli? Ya, yang mulia, saya ingin melihat ini dari ilmu perundang-undangan ya. Salah satunya adalah membaca teks apa adanya, textual interpretation. Saya tadi sudah sempat singgung sesungguhnya. Kalau kita lihat pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 itu, maka sesungguhnya ini hanya berlaku untuk insan penyiaran atau mereka yang menggunakan frekuensi penyiaran. Karena di situ dikatakan siapa yang menyiarkan. Lalu itu masuk akal, kemudian ada ancaman keonaran. Tetapi memang gradasinya berbeda. Ada yang dimaksudkan memang saya ingin membuat keonaran, jadi by intention, saya memproduksi konten yang memang untuk membuat keonaran, memancing keonaran tersebut. Tapi ada konten orang lain yang sebenarnya dia dapat menduga bahwa itu akan memunculkan keonaran, dia sebarkan juga, dia siarkan juga, atau dia sendiri unsure, not sure, apakah itu kira-kira lengkap atau tidak, benar atau tidak. Itu yang pasal 15-nya. Tapi apapun itu, saya ingin mengatakan, saya ingin membaca dari teks. Tadi saya membacanya dari konteks, ketika untuk melindungi negara tahun 46 dan lain sebagainya, maka hanya insan penyiaran atau yang mereka yang menggunakan frekuensi penyiaran yang bisa dikenakan pasal ini. Tidak ada yang lain. Dan itu masuk akal kalau kita katakan dampak dari sebuah penyiaran tersebut. Nah, statement, kalau saya misalnya menyampaikan statement sesuatu hal, terlepas apakah bohong atau tidak, maka sesungguhnya bukan saya yang pelaku penyiaran. Dalam kerja pers, kerja jurnalistik, dan kerja penyiaran sehari-hari, saya adalah narasumber. Apakah itu akan disiarkan atau tidak, tergantung institusinya. Nah, di institusi itulah yang kemudian diputuskan, apakah dia akan menyiarkan berita ini atau tidak. Tapi terhadap narasumbernya, itu berbeda dengan maksud yang dikandung di dalam pasal itu. Itu yang saya bisa pahamkan, Yang Mulia. Makasih.
cahaya, kepada siapa ku bersimpu, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahu Rabbi, berserah diri kepadamu. Allahu Rabbi, selamatkan keluargaku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu.